Halo, cek. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lembur, salam pulang malam bagi orang-orang lapangan ya. Selamat datang di channel Orang Lapangan yang akan membahas seputar alat-alat automation. Untuk video pertama ini kita akan membahas sebuah alat yang bernama inverter atau VSD atau VFD, atau orang ada juga yang sebut frequency converter. Fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan pada motor 3 fasa ya, pada mesin-mesin yang mekaniknya diputar dengan motor. Brandnya kali ini adalah Danfoss. Di informasi yang akan saya sharing di sini adalah berdasarkan pengalaman pribadi, jadi pendapat pribadi, opini pribadi, bukan secara expert yang mendapat training dari brandnya langsung ya. Ini hanya sharing pengalaman aja. Karena ada beberapa tipe inverter, maka mungkin video pertama ini agak panjang ya. Jadi kalau bosan bisa di skip aja, tapi kalau misalnya penasaran dengan informasinya, ikutin terus. Oke, lanjut aja. Yang pertama adalah VLT Microdrive FC51. Jadi varian ini adalah varian standar atau bisa dibilang varian ekonomiknya. Biasanya ditemukan di mesin-mesin medium ke bawah. Misalnya yang saya temukan adalah yang paling banyak itu conveyor ya. Tapi bukan conveyor yang besar, yang berat, enggak. Ini hanya conveyor pemindah barang yang kecil-kecil. Atau kasarnya inverter ini biasanya untuk digunakan yang penting motor bisa diatur kecepatannya aja. Jadi enggak terlalu banyak fitur yang digunakan, walaupun ada fitur-fitur yang bisa digunakan dalam mengontrol motor untuk mesin-mesin tertentu. Nah, untuk lebih detailnya nanti saya bisa buatkan video tentang FC51 ini sendiri. Jadi mungkin ditunggu aja kontennya. Nah, inverter ini juga cukup lumayan banyak diminati, banyak yang dipakai di pabrik F&B ya, paling banyak itu. Memang paling banyak itu untuk conveyor yang saya temui. Nah, ada juga beberapa untuk mixer, tapi mixer kecil. Pompa juga ada, pompa-pompa kecil, tapi yang nggak begitu banyak menggunakan fitur tertentu. Di sini range-nya ada yang menggunakan tegangan 200 sampai 240, ada yang 380, 3 pas. Di paling kecilnya itu 0,18 kW untuk 220 single pass. Jadi ada yang satu kali ini single pass ya. Artinya colokan yang 2 kabel aja, fasa dengan netral. Kalau yang 3 pas ini paling kecilnya 0,37, paling besarnya cuma 22 kW. Nah, mengingat aplikasinya yang tidak terlalu banyak, jadi mungkin hanya sampai 22 kW aja paling besar. Jadi kalau mau cari inverter yang compact, tidak begitu banyak menggunakan fitur, mungkin pilihannya adalah ini ya. Sebenarnya bisa dibilang ini inverter general, cuma untuk mesin-mesin medium ke bawah. Oke, next berikutnya adalah VLT MIDI Drive FC280. Ini masih lumayan baru ya. Kenapa di sini saya cantumkan 2800? Karena 280 ini adalah suksesor atau penerus dari 2800 ini. Bagi orang-orang yang pakai Danfoss pasti udah sering lihat 2800 ini ya. Ini adalah inverter legend sih kalau di brand Danfoss ini. Benar-benar awet. Ini luar biasa awetnya, tapi sekarang sudah discontinue. Maka penggantinya adalah 280 ini. Jadi ini varian di atas FC51 ya kalau untuk kelasnya ya. Jadi ini yang di atasnya fiturnya lebih banyak juga. Nah, di sini ada contohnya aja ya. Misalnya ada DC choke, RFA filter, safe torsi, back chopper. Jadi ini mungkin ada yang tidak ada di FC51. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa nanti saya bikinkan terpisah juga untuk pembahasan FC280. Nah, ini masih pengenalan aja ya.
Ini S0 Retrofit VLT MIDI drive prepared for compatibility with VLT 2800. Jadi ini emang cara dimensi juga untuk gantinya sama, jadi nggak perlu bikin mounting baru mungkin ya. Jadi dia dibikin emang didesain untuk menggantikan 2800. Nah, di sini ada USB, provide easy PC connectivity. Nah, jadi bisa disetting dengan menggunakan software dari Danfoss. Nanti juga saya bahas itu untuk menggunakan bagaimana cara menggunakan softwarenya untuk setting inverter atau untuk monitoring. Nanti saya bisa jelaskan di video yang lainnya. Nah, di sini untuk power range-nya itu satu single pass 200 sampai 240 itu sampai 2,2 kW, dan 3 passnya yang 380 volt itu 30 HP ya. Ini sepertinya salah, ini bukan 2,2 kW, ini 22 kW ini. Ya kan, salah, ini salah ketik. Jadi 30 HP itu 22 kW. Range powernya mirip sama atau dengan FC51 ya. Cuma di 280 ini sudah mulai mesin-mesin medium ke atas. Walaupun belum sampai yang high, yang besar. 22 kW itu mungkin saya masih nemuinnya di conveyor juga banyak. Conveyor baru ya. Terutama untuk retrofit dari 2800. Ada juga yang di blower juga banyak. Mixer juga ada. Untuk pompa mungkin sedikit ya, masih sedikit untuk pompa. Karena tentunya ada sendiri untuk pompa. Jadi ini adalah kelas-kelas untuk medium ke atas lah, tapi belum sampai high ya. Jadi ini masih menengah, MIDI namanya aja, MIDI menengah. Kalau yang tadi mikro kecil, berarti di bawahnya MIDI. Nah, jadi untuk fiturnya sendiri sudah lumayan banyak sih. Cuma nanti untuk lengkapnya untuk next saja ya. Oke, berikutnya HVAC Basic FC101. Nah, ini adalah varian lainnya ya. Ini kelasnya beda dengan yang tadi karena ini udah agak sedikit spesifik. Itu untuk HVAC Basic Drive. Karena ada tulisan basic, jadi ini masih yang standar ya. Saya pernah menemukan di building, di pabrik saya belum pernah ketemu, tapi kalau untuk di building biasanya ini satu set dengan AHU ini banyak nih. Jadi untuk kipas atau blower dari AHU ini biasanya ada. Walaupun di sini fiturnya bisa fan, pump, functionality, cuma kalau untuk pump saya belum pernah ketemu ya. Saya pernah ketemunya untuk fan ya. AHU ini ada. Untuk fiturnya sendiri di sini ada automatic energy optimizer. Dia bisa save energi 5 sampai 25%. Itu harus dihitung ya. Mau untuk teorinya segini. Ada fire override. Fire override itu untuk pemadam kayaknya. Ini fungsinya untuk dipompa biasanya. Unique cooling concept DC coil ya, standar lah ini. Standar tapi fiturnya hanya untuk khusus ya. Terus dalam artian spesifik di fan atau di pump. Kalau yang saya sendiri temui itu pernah di AHU. Oke, next berikutnya adalah FC103 atau refrigeration drive. Wah, ini baru ini. Belum ya, mungkin 2 tahun lah. Temu ini dengan namanya refrigeration berarti untuk pendingin ya atau kompresor lah ya. Pump and pump ya, di sini juga bisa untuk pump and pump juga. Cuma yang lebih spesifiknya lagi nih untuk kompresor pendingin, misalnya full storage itu kan ada kompresornya ya untuk mendinginkan itu ya. Untuk memutar liquid dari amoniak atau gas yang digunakan pada sistem pendingin. Jadi di sini ada Legend Power Adjustment Increase System Stability and Optimization Volumetric Evaporator. Oh, jadi dia ini satu paket dengan sistem kompresor itu sendiri ya. Biasanya nih close loop, pakai sensor ini biasanya. Cuma dia mungkin udah built-in ada fiturnya dimana bisa mengubah variabel ya kecepatan itu dengan suhu.
atau dengan pressure juga bisa mungkin. Ini power range-nya dia 3 pas, nggak ada yang single pas karena ini sudah high class ya. Ini udah di industri medium, ini nggak ada di mesin-mesin ini, pasti high class sih saya rasa. Yang saya temuin itu terakhir ya 110 kW kalau nggak salah, yang terakhir saya temui di pabrik. Untuk pabrik, salah satu pabrik bumbu. Jadi dia untuk kompresor full storage-nya. Nah, di sini 3 pasnya itu terbagi dalam 3 tegangan ya. Ada yang 200, 380 sama 525. Saya pernahnya hanya di 380 aja nih, 3 pas 110 kW kalau nggak salah ya. Sama 90 kW juga ada. Masih tergolong baru ya, jadi belum banyak sih kalau saya ketemu ini. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya udah agak lumayan banyak. Oke, next. Berikutnya ada VLT HVAC Drive. Nah, yang tadi kan HVAC basic, yang ini HVAC Drive 102. Ini di atasnya tentunya ya, karena ini bukan basic. Ini sudah mempunyai fitur yang lebih banyak. Tapi tetap aja untuk fan and pump, mungkin ada fitur-fitur di mesin-mesin tertentu yang bisa digunakan di tipe ini. Range powernya lebih banyak dari yang HVAC yang basic. Ini paling besar bisa 1400 kW ya. Ini banyak variannya. Untuk lebih jelasnya nanti tentu saja saya akan, insya Allah ya, saya buatkan terpisah juga ya untuk spesifikasi mendasarnya atau tentang detailnya nanti. Tapi yang jelas ini adalah HVAC juga, cuma bukan basic. Dia lebih banyak fiturnya lah. Oke, next ada FC301 dan 302 atau Automation Drive. Automation Drive ini adalah varian tertinggi ya dari Danfoss Drive. Jadi dia ini bisa dibilangnya yang udah high class lah. Bisa dipakai untuk fitur apa aja, mau dari fitur yang paling kecil, medium sampai high. Bisa, cuma dia emang dikhususkan untuk automation. Jadi untuk controlling biasanya banyak fungsi-fungsi komunikasi. Untuk torsi sendiri ya pasti ini besar. Ini bisa dibilang, kalau ada orang bilang normal duty dan heavy duty, ini udah heavy duty ya. Kalau yang medium-medium itu biasanya normal duty. Ini udah heavy duty. Varian ini adalah varian high functionality. Biasanya mesin-mesinnya itu mesin besar, kalau crusher atau apa ya, mekanik, memutar-mutar mekanik mesin lah, ngepon atau apa macam-macam motor ya. Cuma mungkin bebannya lebih besar daripada beban-beban yang ditanggung seperti FC51 sama 280, itu mungkin nggak bisa. Di sini ada 2 macam, 301 dan 302. Perbedaannya ada di power sama dengan fitur input output ya. Cuma di sini nggak dijelaskan secara rinci. Nanti saya akan buatkan juga terpisah lah nanti kalau ada ya. Nah, ini untuk FC301 ini lebih kecil ya, paling besar itu 75 kW. 302 itu sampai 1200 kW. Paling besar saya baru lihat itu di 650 kW. Itu ada di untuk kompresor. Nah, itu waktu itu mungkin yang refrigeration belum keluar ya. Jadi kompresor itu pakainya yang ini. 600-an kW itu saya lihat beberapa ada pabrik-pabrik es krim. Pabrik-pabrik yang ada cool storage-nya tentunya ya. Untuk kompresor itu kan biasanya di cool storage. Jadi ini varian paling atas, paling canggih lah secara ini. Kalau orang 8 bilang paling canggihnya ini, paling mahalnya. Itulah ya. Oke, next. Aqua Drive FC202. Ini adalah salah satu varian yang digunakan fokus untuk pengolahan air atau pompa air. Jadi ini khususon untuk
pompa ya. Ini banyak sekali nih saya ketemu ini di pabrik F&B tentunya yang mengolah air ya, apalagi pabrik minuman itu udah pasti ini luar biasa banyak ini ya. Jadi favorit nih tipe ini karena fiturnya itu yang luar biasa, close loop ya biasanya. Di sini yang paling menonjol adalah cascade control. Saya nggak tahu kalau di brand lain ada nggak, tapi ini sudah dikasih cascade controlnya. Jadi biasanya buster pump itu bisa pakai cascade control bawaan. Walaupun bisa orang tambah controller ya, PLC dengan touchscreen itu dan lain-lain. Cuma untuk fitur inverternya sendiri udah dikasih dia. Cascade ini sangat membantu kalau buster pump itu dikontrol dengan master atau follower. Dan di sini variannya banyak. Ada yang single pass sampai 3 pass ya, dari 200 volt sampai 500 volt. Paling besar itu 1400 kW. Ya lumayan ini. Variannya macam-macam karena ya banyak dipakai di hampir semua bidang ada ya yang pakai air ya. Ini bisa dibilang semua pabrik itu pasti ada pengolahan airnya ya. Paling enggak ada WTP, WTP. Nah, itu biasanya ada inverter ini untuk kendalikan pompa. Nah, nggak menutup kemungkinan di building, cuma kalau di building sepertinya jarang ya. Kebanyakan di 101 yang tadi. Cuma mungkin yang lebih di atas 75 kW pakainya 202 ini. 02 ini emang khusus untuk pompa aplikasinya. Fitur-fiturnya sebenarnya banyak, cuma nggak dicantumin di sini. Nanti next saya bahas juga. Oke, selanjutnya ada Decentral Drive FCD 302. Ya, ini adalah varian 302 yang lain. Apa bedanya? Ini sebenarnya kecil, hanya saja IP-nya 66 kalau nggak salah. Saya pernah ketemu di salah satu pabrik packaging ya. Jadi dia bikin botol dan di situ harus hygiene, kawasannya itu hygiene. Jadi kalau di pabrik itu kan ada kawasan-kawasan dibagi ya antara, apalagi khususnya F&B itu biasanya paling banyak pembagiannya. Ada hygiene, ada yang normal biasa, nggak boleh kena terkontaminasi dari luar itu, wah macam-macam. Nah, inverter ini bentuknya unik, rapet, jadi dia kecil ya karena dia paling besar aja cuma 3 kW. Cuma saya pernah ketemu ini ya, ini kalau lagi proses pembersihan lokasi mesin atau apa ya istilahnya tuh, hygiene itu ada istilahnya saya lupa. Jadi orangnya atau operator itu tinggal semprot aja, semprot di bagian inverter ini dan ini nggak kenapa-napa. Jadi masih normal. Jadi disemprot aja, biasanya dicopot dulu, enggak, ini semprot aja dia lagi. Sangat rapet ini. Dan ini di settingnya pakai software ya, nggak bisa dipencet karena tidak ada tombol sama sekali nih kalau nggak salah. Iya, nggak ada tombol ini. Pakai software, full software. Sangat jarang, mungkin hanya bawaan-bawaan mesin dengan standar tertentu ya kalau ini ya. Nah, IP-nya aja sangat tinggi nih. Oke, next. Ini tambahan aja, yaitu soft starter. Soft starter itu apa? Ini agak beda sedikit ya, karena awal tadi saya bilangnya inverter, VSD, VFD atau frekuensi komputer. Nah, ini soft starter ini agak berbeda dengan inverter. Jadi kalau secara urutan kecanggihan ya atau apa ya, bisa dibilang urutannya itu awal mula orang kontrol itu dengan dual ya, motor itu cuma ampernya sangat tinggi, lalu ada star delta. Nah, kemudian star delta itu adalah kembangannya lagi, mungkin ini soft starter ini sebelum inverter. Jadi ini soft starter ini mirip dengan star delta, tapi dia tidak menggunakan kontaktor. Jadi dia prinsipnya adalah membatasi arus serta mengatur tegangan dalam waktu singkat. Jadi soft starter ini sendiri banyak juga digunakan ya, alternatif lah. Sebagai misalnya ada mesin yang tidak perlu mengatur kecepatan, hanya saja untuk meredam tingginya starting motor, alat ini yang digunakan. Jadi ada varian-varian tertentu, misalnya saya pernah ketemu itu untuk aplikasi pompa chiller atau cooling tower. Cooling tower itu biasanya nggak perlu
variable speed. Jadi dia hanya sirkulasi. Kalau saya tidak salah dia kan flow ya. Jadi misalnya yang diatur flow itu tinggal nambah kapasitas pompanya aja kan. Jadi nggak perlu variabel pun bisa sebenarnya, cuma tidak begitu signifikan karena dia hanya sirkulasi dan terus menerus, hanya berputar terus. Jadi ya otomatis akan 100% terus. Ya bisa juga mungkin di upgrade dengan inverter juga bisa, cuma untuk alternatifnya budgeting ini lebih murah daripada inverter. Tapi secara fitur ini sangat jauh dengan inverter karena dia hanya untuk meredam start awal saja. Tidak ada yang lain, tidak ada bisa berubah kecepatan, tidak ada akselerasi. Cara smooth, lebih smooth inverter. Jadi ini masih agak tinggi ya, cuma bisa dilimiti ampere dari startingnya tersebut. Jadi ini soft starter ya. Yang pertama itu MCD 200 atau 202. Ini tidak ada tipikal untuk mesin-mesin tertentu. Semua mesin bisa pakai. Karena itu tadi cuma untuk starting aja. Jadi varian pertama itu 200 atau 202. Nah, ini unitnya kalau pernah kalian lihat. Ini kalau dibuka ada semacam potensio. Nah, potensio itu biasanya untuk ngatur-ngatur limit ampere, berapa overloadnya, berapa waktu startingnya. Nah, di sini nih ada dibuka ini. Dia tidak banyak ya. Jadi sedikit lah settingannya. Dan ini sangat mudah. Nanti saya buatkan juga tutorial mungkin ya. Nah, di sini untuk technical voltage-nya itu yang 24 volt ini kontrol ya. Atau 400 VAC juga bisa. Ini kontrolnya. Tapi untuk powernya itu 3 pas. Ini kan ada 3 terminal. 1, 2, 3. Ini input, atas, bawah, output motor. Jadi ini ada 10 sampai 150 HP ya. Paling kecil itu 7,5 kW, paling besar 110 kW atau 200 ampere. Oke, next. Masih di soft starter ya. Ini adalah generasi berikutnya adalah MCD 500. Ini saya pernah pakai sampai 300 kW. Besar ini saya pernah pakai ini. Yang ini juga pernah. Yang kecil juga pernah. Jadi ini variannya lebih canggih secara fitur ya, dan secara kapasitas itu bisa lebih besar. Terus lebih enak settingnya karena sudah keypad atau LCP ya. Kalau Danfoss itu bilangnya LCP ya, atau bahasa orang lapangannya keypad, di mana kita bisa setting. Jadi udah ada layar LCD. Nah, di sini tombol-tombolnya ada menu-menunya segala macam, bisa setting di sini. Di lebih futuristik lah daripada yang tadi cuma putar-putar potensio. Nah, yang ini sudah tombol dan ada keypad, bisa lihat ampere sekian, tegangan sekian, bisa dimonitoring. Jadi nggak beda jauh dari fitur, cuma lebih modern, lebih gampang juga monitoringnya. Udah ada ampere, tang ampernya, jadi kan bisa dimonitoring ampernya di sini. Oke. Apalagi ya info tambahannya. Oh ya, ada yang udah built-in ya. Jadi kan biasanya kalau soft starter tuh dibarengi dengan kontaktor ya untuk dolnya. Nah, di sini bisa ada macam-macam variannya lah. Nanti saya bahas sendiri juga bisa. Ini adalah varian terbarunya lagi, yang 500. Saya nggak tahu sih isunya, saya dengar ya, saya dengar info tuh 500 mau digantikan dengan ini. Ini saya belum pernah lihat barangnya. Pernah sih lihat barangnya tapi belum pernah saya pasang. Nanti kalau ada kesempatan saya akan share lagi dengan MCD 600 ini. Dengar-dengar ini ada fitur barunya sih. Nah, di sini ada tulisannya adalah pump clean atau reverse function. Berarti ini mungkin nanti untuk pompa-pompa yang menggunakan soft start ya. Artinya bukan variable speed tapi dia soft start aja, cuma mungkin ada fitur-fitur tertentu yang ditemukan di lapangan. Nanti akan saya bahas lagi. Nah, di sini adalah mappingnya, di mana inverter itu dipakai ya. Nah, di industri. Nah, ini aplikasinya di sini ya. Misalnya HVAC. HVAC itu di building ya kebanyakan ya. Perkantoran atau ya pokoknya building, bukan pabrikasi. Karena kalau pabrikasi kan tentu ada buildingnya, tapi ada mesin-mesinnya. Tapi kalau di building biasanya nggak ada mesin, hanya untuk utility ya, bahasanya mungkin utility ya. HVAC itu ada pompa,
ada fans, ada kompresor. Jadi pompa ya pompa air mungkin. Kalau fan itu mungkin berkaitan dengan AHU, dengan pendingin ya, ducting. Kalau kompresor mungkin dengan cool storage atau angin, kompresor angin aja juga bisa. Kemudian ada FNB, Food and Beverage Packaging. Nah, ini banyak nih. Ada pump udah pasti, fan udah pasti, kompresor mungkin, conveyor udah pasti, material treatment pasti. Dan di sini ada vertical atau horizontal movement, lift ya. Lift ini mungkin atau lift barang, lift orang, mungkin ada. Positioning, synchronization, nah, ini di mesin. Lalu ada water and water WTP ya, atau WTP ya. Pengolahan limbah air atau ya pengolahan air. Pasti ada pompa, ada kipas, kompresor, material treatment, vertical dan horizontal movement. Kemudian di refrigeration, refrigeration ternyata dipisah ya dari HVAC ya. Refrigeration ini mungkin pendingin sendiri ya, ada pompa, ada fan, ada kompresor. Marine and offshore, di perkapalan atau di pelabuhan banyak juga nih. Ini ada, saya belum pernah sih, saya jujur aja belum pernah di kapal atau di marine and offshore, saya belum pernah. Tapi di sini ada fiturnya untuk inverter pakai. Mining and mineral udah pasti, udah banyak alat berat di sananya, conveyor terutama. Pompa juga banyak. Metal itu mungkin pengolahan logam ya. Logam juga banyak. Chemical mirip dengan metal, cuma bahannya mungkin beda. Chemical itu mungkin di pabrik-pabrik bikin obat ya. Ada crane and hoist. Crane and hoist cuma ada dua. Vertical and horizontal movement ya, lifting. Crane itu kan angkat atas atau ke samping ya. Angkat dan bawa ya. Terus ada elevator and escalator, sama. Oh, ini kelewat energi ya. Energi itu apa? Di pembangkit mungkin ya. Ada material handling. Material handling nih saya belum pernah. Oil and gas ya, mirip dengan mining ya. Oil and gas ini banyak pompanya nih. Kalau di minyak itu kan untuk pindahin dari satu kilang ke kilang lainnya mungkin, atau ke tampungan yang lain. Mungkin kalau pakai mobil tangki itu lama, pakai pompa kan langsung ya. Pulp and paper, wah ini besar-besar ini mesinnya. Tekstil ya banyak, complicated tekstil ya. Siapapun yang pasang inverter di tekstil itu sangat complicated. Banyak kontrol close loop tekstil tuh, pusing. Oke, terima kasih. Sebelumnya informasinya yang saya ambil adalah berdasarkan panduan dari danfoss.com. Jadi informasinya saya tidak buat sendiri. Jadi saya ambil informasi itu berdasarkan informasi yang ada di danfoss.com. Caranya gampang aja, kalau mau ke situsnya untuk lebih jelasnya ambil buku manual atau brosur dan lain-lain aja. Kita coba masuk aja ya. Jadi di sini ya, ini ada websitenya danfoss.com. Terus klik produk, cari low voltage drive. Nah, di sini semuanya lengkap ya. Di sini ada Facon, tapi saya nggak bahas Facon karena saya belum pernah pakai. Jadi yang Danfoss aja yang lebih familiar dan mungkin lebih banyak orang pakai. Oke, di sini misalnya kita klik di sini FC51. Karena di sini ada overview. Nah, di sini ada dokumen. Dokumen ini ya apa aja ya, dari buku manual, ada guide-guide apa, semuanya ada lengkap. Di sini ada drawing, kalau yang butuh drawing males gambar manual ya, bisa ambil di sini. Tinggal contoh aja. Untuk software, nah di sini nanti bisa MCT10 ini nih untuk setting parameter dan monitoring inverter. Ini nanti ya bisa bahas nanti ya. Ini ada troubleshooting, mungkin semacam forum kayaknya. Oke. Sampai sini dulu aja. Semoga video ini menambah informasi. Jika ada salah bisa bantu saya dengan komen. Jika ada request atau pertanyaan tentang produk yang tadi saya sudah jelaskan, mungkin ada yang kurang
detail bisa ditanyakan lewat komen juga. Semoga video ini bermanfaat. Jika ingin support bisa subscribe. Jika suka bisa dibagi ke teman-teman lapangan lainnya, jiwa-jiwa lembur. Lalu terima kasih, sekian, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.